Trisura, anak laki-laki kepala desa Ganding, melompat dari punggung kudanya. Kemudian pemuda berbadan tegap itu pun melangkah dengan geram ke arah kereta. Panji Ketawang menghadang di depannya. Minggir. Aku akan mengambil calon istriku. Lihat. Lihatlah lencana kerajaan ini. Kau ingin menentang kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara? Aku belum pernah bertemu muka dengan Prabu Jayanegara. Aku tidak mempunyai urusan dengan beliau. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang akan menjadi hak milikku. Kau jangan membuat perkara dengan kami. Kami diberi wewenang penuh untuk menjalankan tugas ini. Kami dapat membinasakan siapa saja yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan kami. Aku tidak takut. Sekalipun kalian mengancam dengan 1000 macam pedang, aku tidak gentar. Aku harus dapat mengambil kembali Praharsini, dia calon istriku. Praharsini telah kami pilih menjadi salah seorang wanita persembahan. Kau tidak mempunyai hak lagi untuk mengambilnya. Minggir kau. Berani sekali kau memerintah aku. Baiklah. Salahmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu. Dan kau terlalu nekat. Sekarang kau harus menanggung akibatnya. Panji Ketawang segera mengertipkan matanya, memberi isyarat kepada prajurit-prajurit Majapahit. Beberapa orang prajurit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing. Dan sekarang mereka mengepung Trisura. Namun pemuda desa Ganding itu nampaknya tidak bergeming. Dia malah berkacak pinggang. Jayapraha buru-buru menghampirinya. Sabar anakku, sabar. Apa kau ini sudah tidak waras lagi? Lihatlah, kau akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ayahanda, aku tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan ini. Sekalipun mereka prajurit-prajurit Majapahit, tapi mereka telah merampok calon istriku. Dan aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak gentar menghadapi pedang terhunus. Trisura, kau belum tahu persis apa yang kau katakan, anakku. Ayo! Bukankah kalian prajurit-prajurit Majapahit? Lihatlah. Aku siap menghadapi kalian. Kalian telah datang ke desa Ganding dan membuat kekacauan. Seharusnya kalian menjaga ketentraman kami. Seharusnya kalian menjadi pelindung rakyat. Tapi kalian justru berbuat sebaliknya. Kalian menjadi momok rakyat kecil. Kalian rampas hak kami. Kalian berbuat sewenang-wenang terhadap kami. Kalian tidak memperhatikan nasib kami. Bahkan kalian menindas golongan yang lemah. Prajurit, pemuda itu sudah menjadi tidak waras. Cepat, bereskan dia. Anak muda, kau jangan berbuat bodoh. Kalau kau masih sayang nyawamu, cepat pulang ke rumahmu. Dan relakan Praharsini untuk kami bawa ke Majapahit. Aku tidak akan pulang tanpa calon istriku. Kalau kau dapat mencabut pedang, aku pun dapat melakukannya hal yang sama. Nah, aku sudah siap. Aku sudah siap menghadapi ketidakadilan. Aku sudah siap bertarung melawan kesewenang-wenangan. Kau akan binasa di tangan kami, anak muda. Lebih baik mati berkalang tanah daripada melihat ketidakadilan merajalela di bumi ini. Kau akan menjadi orang yang paling celaka. Dua orang prajurit Majapahit melompat ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Trisura berkelit ke samping kiri sambil menangkis. Dan terjadilah pertarungan sengit. Trisura bertarung bagaikan orang kesetanan. Dia berkelahi secara membabi buta. Karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertahanannya mulai kedodoran. Apalagi yang harus dihadapinya adalah prajurit-prajurit Majapahit pilihan. Keadaan Trisura semakin terjepit.
Panji Ketawang mengertipkan kembali matanya, memberi isyarat pada 2 orang prajurit yang masih duduk di atas punggung kudanya. Mereka melompat dan menyerbu ke arah Trisura. Trisura semakin gugup. Beberapa kali sambaran pedang hampir mengenai lehernya. Suatu saat dia terlambat menghindar. Pedang salah seorang prajurit Majapahit membabat lambungnya, dan pemuda desa Ganding itu pun menjerit roboh. Praharsini. Praharsini. Kembalikan Praharsini kepadaku. Kembalikan calon istriku. Trisura berusaha untuk bangkit kembali dan memberikan perlawanan. Tapi dia tidak mampu lagi berdiri dengan tegak. Tubuhnya limbung ke kiri dan ke kanan. Anakku. Trisura, anakku. Anakku. Praharsini. Kembalikan calon istriku. Trisura. Anakku Trisura. Mengapa kita harus mengalami bencana seperti ini, anakku? Mengapa kau tidak mengindahkan peringatan ayahmu, anakku? Sekarang begini kejadiannya. Oh, Trisura, Trisura, anakku. Kau tidak perlu menangisi kematian anakmu, Jayapraha. Anakmu sudah mengambil buah dari perbuatannya. Dia berani membangkang. Dia berani menentang pemerintah Majapahit. Dan dia pasti binasa. Kau tidak perlu menyesalinya. Trisura, aku sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa kau akan mengalami nasib seperti ini. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan bersama istrimu. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan sebagai seorang manusia dewasa. Tapi akhirnya kau justru menemui kebinasaan dengan cara yang sangat menyedihkan, anakku. Jayapraha, lihatlah. Kami akan memberimu ganti rugi. Ambillah uang ini. Semuanya 100 kepeng uang perak murni. Ambillah sebagai ganti rugi karena kematian anakmu. Sampai hati Tuan melakukan perbuatan seperti ini. Apakah nyawa anak hamba seharga 100 kepeng perak? Tidak, Tuan. Hamba tidak akan menerima uang ini. Hei, ini sebagai ganti rugi atas kematian anakmu. Tidak, Ayo, Tuan. terimalah. Hamba tidak akan menerimanya. Hamba tahu jumlah itu cukup besar, Tuan. Tapi hamba tidak sampai hati menerimanya. Pemerintah Majapahit tidak perlu mengganti rugi apa-apa. Dan hamba tidak akan menjual nyawa anak hamba. Itu terserah kepadamu. Yang penting kami sudah memberi ganti rugi. Nah, terimalah. Jayapraha masih terus duduk meratapi kematian Trisura, anak laki-lakinya. Dia menjadi tersinggung ketika Panji Ketawang melemparkan sekantong uang kepeng ke pangkuannya. Dia mengambil kantong uang itu dan mengamatinya sebentar. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam, bibirnya gemetaran. Oh, Tuan-tuan, mengapa tuan-tuan sekalian telah menghina kami dengan cara begini keji? Tuan-tuan datang ke desa kami dan merampas apa yang telah menjadi hak kami. Tuan telah membunuh anak hamba. Dan sekarang Tuan memberikan sekantong uang kepeng untuk membayar nyawa Trisura, anak hamba. Apakah ini adil?
Apakah ini yang bernama keadilan? Apakah semuanya dapat dibeli dengan uang kepeng? Hai, Kepala Desa Ganding. Kau jangan banyak bicara. Kalau kau tidak mau menerimanya, bagi-bagikan saja kepada warga desamu. Mereka tentu akan senang mendapat kepingan-kepingan uang kepeng itu. Biadab. Ini benar-benar perbuatan biadab. Apakah pemerintah Majapahit sudah cukup kaya sehingga mampu beli nyawa manusia? Aku tidak terima. Aku memang hanya seorang kepala desa. Tapi aku tidak terima mendapat perlakuan sewenang-wenang seperti ini. Kalian telah merampas nyawa anakku. Kalian datang ke desa Ganding membuat onar. Kalian menyebar kerusuhan. Kalian menindas kami. Kalian merebut calon menantuku. Dan sekarang Tuan melempar sekantung uang kepeng untuk menebus kesalahan. Tidak. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditebus. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditutup-tutupi dengan sekantong uang kepeng. Lihatlah Jayapraha menuntut keadilan. Awas prajurit, dia mencoba memberi perlawanan. Kurung dia, bunuh saja. Dia bisa menjadi berbahaya. Ayo, cepat, bunuh saja orang itu. Ayo, aku menuntut bela. Jayapraha menuntut bela. Kalian sudah menghilangkan nyawa anakku, dan sekarang kalian harus menghadapi ayahnya. Jayapraha mengamuk. Dia membabatkan pedangnya kiri kanan. Beberapa orang prajurit Majapahit sempat terluka ringan. Panji Ketawang buru-buru naik ke atas punggung kudanya dan berusaha menghindar. Sementara pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Jayapraha bertarung dengan kalap. Tapi apalah artinya kekuatan seorang kepala desa? Akhirnya, setelah beberapa kali dapat menyelamatkan diri dari sambaran pedang prajurit Majapahit, Jayapraha terlena. Dua bilah pedang meluncur dengan deras ke arah tubuhnya. Jayapraha menjerit roboh. Sudah, cukup. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Nah, kalian semuanya, lihatlah dua orang manusia ini. Yang satu adalah kepala desa, dan yang satunya lagi adalah anak laki-lakinya. Mereka semuanya telah berlaku sangat bodoh. Mereka telah berbuat konyol, dan akhirnya mereka binasa. Seharusnya mereka tidak perlu membangkang perintah kami. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan bela pati? Membela kepala desa Ganding dan anak laki-lakinya ini? Ampun, Tuan. Kami hanyalah warga desa biasa, Tuan. Kami tidak akan mengganggu Tuan. Iya, Tuan. Kami tidak ingin terlibat persoalan ini, Tuan. Bagus. Itu artinya kalian tahu diri. Sekarang, ambil mayat dua orang itu dan bawa pulang ke rumahnya. Cepat, kerjakan. Baik, Tuan. Ayo kawan-kawan, kita bawa Ki Jayapraha ke rumahnya. Ayo. Dengar. Jika ada di antara kalian merasa tidak puas dan ingin menuntut bela, majulah ke depan. Prajurit-prajurit Majapahit itu yang akan menghadapi kalian. Atau jika suatu saat nanti hati kalian panas terbakar, kalian boleh datang sendiri ke istana Majapahit. Kalian boleh mengambil Praharsini dari tangan Prabu Jayanegara. Tidak, Tuan. Kami tidak akan berlaku sebodoh itu. Kami hanyalah orang desa, Tuan. Kami tidak mempunyai apa-apa selain kesetiaan dan rasa takut, Tuan. Cukup.
Ayo, angkat mayat 2 orang itu dan bawa pulang ke rumahnya. Baik, Tuan. Warga desa Ganding itu segera beramai-ramai mengangkat tubuh Jayapraha yang sudah menjadi kaku dan dingin. Demikian pula tubuh Trisura anak laki-lakinya. Mereka menaikkannya ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian mereka sudah membawanya pergi. Aku heran sekali. Mengapa ada orang sebodoh itu? Mereka rupanya belum menyadari kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang apa rencana Tuan Panji? Kita kembali ke Majapahit sekarang juga. Kita sudah berhasil mengumpulkan 7 orang gadis, termasuk Praharsini. Bagaimana dengan wanita itu? Apakah dia masih meronta-ronta? Tubuhnya kami ikat ke dinding kereta, Tuan. Dan mulutnya kami sumpah dengan kain. Bagus. Yang penting dia tidak membuat kesulitan di tengah perjalanan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit akhirnya meninggalkan desa Ganding. Suasana di sekitar tempat itu menjadi sunyi. Mendadak dari balik rumpun semak belukar muncul sesosok tubuh manusia. Rupanya sejak tadi ada seorang pemuda mengawasi peristiwa itu dari tempat yang cukup tersembunyi. Dia adalah seorang pemuda berbadan tegap dan berwajah tampan. Nampak wajahnya membayangkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Biadab sekali perbuatan orang-orang itu. Mereka merampas anak gadis orang semaunya saja. Siapa sebenarnya Prabu Jayanegara? Mengapa kekuasaannya demikian besar? Konon kabarnya Prabu Jayanegara gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Kurang ajar. Raja macam apa itu? Kalau saja prajurit-prajurit Majapahit itu melihat si Tangsu istriku, mereka pasti juga akan membawanya ke Majapahit. Tapi tidak mungkin. Mereka tidak akan kuperbolehkan menyentuh si Tangsu. Pemuda tampan itu mendengus keras, sebelum kemudian berlari-lari menyusuri lereng Bukit Ganding. Kemana-mana, lebih baik kau cari istrimu. Kalau tidak salah, dia ada di ladang. Baik, Bu. Saya akan mencari si Tangsu. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara